Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Ada orang mengatakan kalau jemaat itu harus disapa 2 kali. 1 kali mungkin belum sadar. Sapa kedua kali baru ada respon. Ya, ternyata benar ya. Saya sapa yang ketiga kali. Shalom. Shalom. Ya. Dan saya sangat senang sekali hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, satu sukacita yang luar biasa seperti saya katakan di KU yang pertama ya. Ada orang mengatakan salah satu kebahagiaan terbesar daripada hidup manusia adalah ketika dia bisa bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Ketika saya kembali ke Semarang, ketika saya datang ke stadion, terus terang itulah perasaan saya. Bertemu dengan keluarga. Saya seperti mudik pulang kampung begitu ya. Saya sangat senang sekali. Bertemu dengan sahabat. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada kita, yaitu hitung berkat. Saya mengajak kita untuk membaca 1 ayat saja. Kita merenungkan 1 ayat saja. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan sama-sama. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sekali lagi ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang berbahagia bukanlah kita yang hanya merenungkan firman Tuhan saja, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hitung berkat. Berbicara tentang hitung berkat, kata berkat ini adalah salah satu kata yang paling kita sukai di dalam kehidupan banyak orang. Secara khusus di momen Imlek ini, kata berkat dalam bahasa Mandarinnya itu huruf Fu. Ini adalah salah satu huruf yang paling kita kenal dan paling kita sukai. Huruf Mandarin mungkin ada sebagian kita juga kita kenal. Maksud saya dikenal itu adalah tahu Mandarin, tidak tahu Mandarin, yang penting saya tahu itu huruf apa gitu. Ya, Fu ini yang paling dikenal dan disukai. Setiap kali momen Imlek datang kita tempel ada di mana-mana. Dari pintu kita sampai dapur kita, ya, dari perkakas kita sampai makanan kita tempel dengan huruf Fu yang satu ini. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Fu ini sebenarnya menggambarkan, melukiskan daripada doa, harapan daripada banyak orang. Doa daripada setiap kita. Kenapa? Engkau dan saya rindu menjadi orang yang diberkati. Betul? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan sedikit tentang latar belakang daripada huruf Fu ini. Huruf Fu ini pertama kali dilihat atau dibaca, terbaca, ditemukan bukan di pintu rumah kita waktu Imlek ya, tetapi ada di prasasti tulang orakel. Nah, kalau kita lihat bagian atas itu ada satu gambar, itu adalah prasasti tulang. Dan huruf Fu ini pertama kali ditulis itu di dalam bentuk yang seperti itu. Saya yakin dan percaya kebanyakan kita itu tidak pernah lihat ya. Bentuk asli paling original daripada huruf Fu ini. Nah, itu seolah-olah menggambarkan di bawah itu ada sepasang tangan. Sepasang tangan sedang memegang sebuah kendi lalu dipersembahkan kepada langit.
Kendi itu isinya apa? Arak. Ya, lalu dipersembahkan di atas mezbah kepada langit sebagai ucapan syukur dan doa. Apa yang didoakan? Berdoa untuk ankang, ya, ping-an dan jiankang, ya, damai sejahtera dan kesehatan. Nah, pertanyaannya kenapa waktu itu orang mempersembahkan arak, ya, untuk melukiskan bahwa hidupnya bersyukur dan diberkati. Nah, kita tahu untuk zaman orang dulu, ya, orang zaman dulu itu untuk makan aja kadang sulit gitu. Nah, sedangkan arak itu harus terbuat dari beras, ya. Nah, kalau kita satu rumah tangga, dia bisa menggunakan beras untuk membuat arak. Itu memiliki sebuah tanda, panen tahun ini lumayan. Panen tahun ini berlimpah. Makan cukup, sisanya buat arak. Ya, setelah buat arak, datang kepada langit lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, huruf Fu yang kita kenal hari ini itu sudah kita pakai ini sudah adalah versi yang sehari-hari. Di dalam percakapan hari-hari kita mengenal huruf Fu ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, huruf Mandarin itu kadang kombinasi dari beberapa huruf. Nah, Fu ini kiri kanan kombinasinya adalah Shi dan Fu. Shi itu apa? Shi, kalau bahasa Mandarin kita buka Alkitab kita, kitab terakhir itu Wahyu, namanya Qi Shi Lu. Jadi Shi itu melambangkan sorga atau melambangkan langit. Ini menunjukkan penyertaan Tuhan atau petunjuk dari Tuhan. Sedangkan Fu-nya itu terdiri dari 3 huruf, I Kou Tian, itu Fu artinya penuh, dibaca man penuh, mancu penuh, puas. Kemudian man-i berlimpah, man, ya. Nah, kenapa Fu ini dibaca man yang samping kanan itu? Karena untuk orang zaman dahulu, seseorang I Kou Tian itu satu orang memiliki ladang. Dan ladang adalah simbol mata pencaharian untuk orang zaman kuno. Karena hidup di dalam masyarakat agraris, punya ladang itu sesuatu yang istimewa. Punya ladang artinya punya kerja, punya ladang itu artinya punya mata pencarian. Jadi untuk seseorang merasa puas, merasa bahagia, merasa bisa diberkati ketika dia bisa punya pekerjaan, punya mata pencarian. Kalau bahasa Mandarinnya sederhana, you ikou fan ci jiu zugo la, jiu zizu la. Punya makan, itu sudah merasa puas, merasa cukup di tengah segala kesulitan hidup. Jadi buat orang zaman kuno itu, Bapak Ibu Saudara, untuk masih berpikir bahwa kita ini sudah diberkati atau belum, itu sesuatu yang sederhana. Enggak muluk-muluk seperti kita zaman modern. Kalau kita punya pekerjaan, punya mata pencaharian, bisa makan, itu sudah merasa puas, merasa sudah diberkati. Ditambah lagi ketika ada penyataan dari sorga, ada petunjuk dari langit, ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Itu sudah luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi hari ini ketika kita bicara tentang berkat, wah, pikiran kita mungkin sudah mikirin yang apa? Orang diberkati itu apa? Mungkin harus punya rumah mewah, mungkin sudah harus punya mobil bagus, ya. Kemudian bisa kia-kia ke luar negeri, bisa sering bolak-balik Eropa atau Timur Tengah gitu ya. Paling tidak ya ke Jepang lah, ke Singapura, Haimyoson ya, enggak masuk hitungan ya mungkin ya. Harus sampai ya kia-kia luar negeri. Atau kita bisa duduk di hotel atau restoran bintang 5, itu baru kita merasa wah hidupku diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu mungkin pikiran orang-orang duniawi. Tapi kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Ketika kita diajak untuk menghitung berkat Tuhan, apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau dan saya ya bisa hitung begitu? Apa yang harus kita hitung? Bagaimana kita harus menghitungnya? Dari mana kita harus memulainya? Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya merenungkannya. Ketika kita bicara tentang hidup yang diberkati atau menghitung berkat Tuhan itu, kita bisa mulai dari ya sesuatu yang sederhana yang mendasar, yaitu kesadaran dan pengakuan. Saya pernah menonton sebuah film silat ya, beberapa waktu yang lalu. Seorang pendekar muncul dengan gagah luar biasa.
menunjuk kepada perguruannya yang luar biasa dengan teachernya, murid-muridnya yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat ini. Semua ini adalah kerja kerasku. Ya, dari muda aku mengerjakan semuanya ini. Wow, dia terasa luar biasa. Saya rasa anak Tuhan tidak boleh punya prinsip atau sikap hidup yang seperti itu. Anak Tuhan itu harus selalu menyadari, harus mengakui kehidupan kita itu bukan sekedar karena usaha dan kerja keras kita. Apa yang harus kita akui? Apa yang harus kita sadari? Paling tidak berkaitan dengan 3 hal yang paling sederhana. Yang pertama, sesungguhnya siapa sih yang sudah menjadi sumber berkat bagi hidup kita? Siapa sih yang sudah memberkati hidup kita, menjadikan kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini? Siapa? Yang kedua perlu kita renungkan. Kapan saya diberkati? Dan yang terakhir adalah berapa banyak yang sudah saya terima? Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini dengan sangat jelas, Mazmur 40 ayat yang ke-6 ini adalah mazmur syukur, mazmur doa di hadapan Tuhan. Dan Daud di sini berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Mandarin itu lebih keren menurut saya, karena dia menaruh Tuhan dan Allah itu di depan. 我的耶和华，我的主啊, gitu ya. 我的神，我的主啊, di depan. Jadi di sini Daud dengan begitu jelas mengakui seluruh keberadaan hidupnya, apapun yang ia alami, apapun yang ia terima hari ini, itu sepenuhnya itu berasal daripada Tuhan. Dia mengakui itu. Allah Yahweh, Tuhan, itu adalah sumber berkat hidupku. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini adalah karena Tuhan, Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam konsep Alkitab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang memberi perjanjian kepada umatnya. Pengenalan, kesadaran dan pengakuan yang seperti ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau tidak, kita akan jatuh bangun di dalam sinkritisme, di dalam penyembahan berhala, di dalam keangkuhan hidup. Kenapa? Kalau belajar dari sejarah bangsa Israel, mereka berulang kali gagal untuk menyadari dan mengakui bahwa sumber berkat hidup mereka itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah perjanjian yang telah mewahyukan diri dalam Alkitab yang hari ini engkau dan saya kenal di dalam Yesus Kristus. Bangsa Israel ketika mereka mengalami kelimpahan, mereka lupa, mereka tinggalkan Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tidak datang mencari Allah Yahweh itu, tetapi mencarinya di antara ilah-ilah bangsa lain dan mensandarkan hidupnya kepada raja-raja, penguasa-penguasa yang mereka anggap hebat pada zaman itu. Ada kemungkinan ketika mereka berhasil, mereka katakan, semua ini karena kekuatan tanganku untuk memperolehnya. Sebagai anak Tuhan kita katakan, no, bukan. Ya Tuhan, ya Allahku, Engkaulah yang telah melakukannya. Engkaulah yang telah memberkati aku. Saya jangan sampai kita melakukan kekeliruan, kesalahan yang sama. Satu sisi kita menganggap kita percaya Tuhan, kita mengaku Tuhan sumber berkat. Tapi ketika keluar dari gereja, selain cari Tuhan, selain beribadah di gereja hari Minggu, hari lain kita pergi ke tempat lain, beribadahnya sama ilah-ilah lain, dewa-dewi lain. Kita mengandalkan itu dan ini, cari sinse itu, cari sinse sana, untuk mengandalkan jimat. Lalu ketika kita berhasil, kita pun dengan angkuhnya berkata, semua ini jerih payahku. Tidak. Kesadaran dan pengakuan itu penting. Itu yang menolong kita memiliki satu penyembahan dan penyerahan diri yang benar. Kekeliruan di dalam mengakui dan menyadari sumber berkat itu selalu membuat kita jatuh di dalam penyembahan dan persandaran hidup yang salah. Yang kedua, kapan kita diberkati? Di sini Daud katakan, ya,
banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allah. Kata telah ini terkesan, wah kecil, sederhana, tidak penting. Tapi dalam perenungan yang dalam, oh Tuhan. Kata telah ini mengajak kita untuk berfokus kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan berfokus kepada apa yang belum kita peroleh. Ada banyak orang di dalam hidupnya itu hanya memperhatikan apa yang belum mereka dapatkan. Sehingga apa? Selalu menggerutu, tidak tahu mengucap syukur. Tidak melihat bahwa hidupnya itu sudah diberkati. Seperti seorang anak muda. Dia sudah punya mobil. Dia sudah punya bisnis. Dia sudah tinggal di apartemen yang lumayan. Di atas mall. Tetapi dia berkata, Tuhan kenapa aku masih pakai mobil ini. Sedangkan teman saya yang sebaya sudah ganti mobil keluaran terbaru Tuhan. Tuhan kenapa engkau izinkan cuma tinggal di apartemen ini. Temanku itu loh sudah beli perumahan terbaik di kota ini. Orang yang selalu memandang kepada apa yang belum ia dapatkan. Selalu menggerutu. Tidak tahu mengucap syukur. Dan sangat sulit untuk mengalami yang namanya ketenangan dan damai sejahtera. Anak Tuhan kita diajar. Fokuslah pada apa yang sudah Tuhan berikan. Di dalam doa kita memang boleh berdoa untuk impian kita, harapan kita baik. Ketika kita diajak untuk menghitung berkat Tuhan. Fokus pada apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, berapa banyak yang kita terima. Dan Daud katakan, Raboot Tuhan. Raboot, banyaklah yang telah kau lakukan. Kata Raboot ini, itu akar katanya itu Rab. Itu artinya abundance, berlimpah-limpah. Sehingga ayat ini terjemahan yang lebih literal itu. Berlimpah-limpah yang telah engkau lakukan ya Tuhan. Bukan hanya sekedar banyak. Banyak itu masih bisa dihitung. Tapi kalau berlimpah-limpah. Seperti di ayat yang terakhir, di bagian terakhir di sana dikatakan. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di dalam bahasa penerjemahan yang lain dikatakan. Kalau aku mau nyebutnya satu persatu. Aku tidak mungkin sebut sampai bagian terakhir. Tidak mungkin. Karena terlalu banyak, terlalu berlimpah. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sederhana. Ketika kita diajak untuk menghitung berkat Tuhan. Kita harus menyadari dan mengakui. Tuhan Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi. Yang hari ini kita kenal dalam Yesus Kristus. Itulah yang telah memberkati aku. Dan dialah yang telah memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan aku hari ini ingin bersyukur kepada dia. Ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah mengakui. Apakah kita berhenti sampai di sana saja? Oh aku tahu, aku sudah diberkati berlimpah-limpah. Ternyata tidak. Daud mengajak kita untuk melanjutkannya dengan perasaan takjub dan kagum. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya Daud katakan, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Kalau kita lihat ya, satu usulan terjemahan dari Ellicott's Commentary, dia menyusunnya dengan kalimat ini. Ajaib, perbuatan dan maksudmu untuk kami. Jadi perbuatannya itu jamak, deeds, ya, dan juga maksudnya itu juga jamak, maksud. Mengungkapkan memang banyak, tetapi ajaibnya ditaruh di depan. Itu menunjukkan ada satu kekaguman, ada satu ketakjuban. Oh Tuhan, karyamu, berkatmu, perbuatanmu atas hidupku itu menakjubkan. Nah kalau kita dalami. Kata ajaib yang dipakai ini diterjemahkan dari kata pala. Ya, apa artinya? Bisa 3 makna. Pala ini yang pertama itu bermakna apa? Extraordinary. Luar biasa. Oh Tuhan, luar biasa berkat-Mu untuk kami. Luar biasa Tuhan karyamu untuk kami. Luar biasa. Seperti itu. Laju juga bisa diartikan to be surpassing. Itu artinya melebihi atau melampaui. Oh Tuhan karyamu itu. Melampaui apa yang saya doakan. Melampaui apa yang saya bisa lakukan. Melampaui apa yang saya pikirkan. Itulah yang engkau sediakan bagiku ya Tuhan. Wow luar biasa. Menakjubkan. Lalu juga bisa diterjemahkan dengan kata too difficult to do
and understand. Terlalu sulit untuk dilakukan dan dimengerti. Artinya apa? Oh Tuhan, apa yang aku alami di dalam Engkau itu bukanlah sesuatu yang bisa aku kerjakan. Itu melampaui kekuatanku, melampaui pikiranku, melampaui kemampuanku. Tetapi itulah yang Engkau sediakan bagiku. Oh Tuhan, luar biasa. Wow, takjub, kagum. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati, pernahkah kita itu merasa takjub dan kagum dengan berkat-berkat Allah dalam hidup kita? Seringkali kita merasa biasa aja. Kenapa biasa? Karena sudah terbiasa hidup dengan berkat yang banyak. Setiap hari kita makan yang cukup, minum yang cukup, mengalir begitu saja, bisnis yang mungkin berjalan dengan lancar. Ya apalagi kalau tabungannya masih banyak, tidak pernah kekurangan, biasa. Mau beli mobil mewah ya beli saja. Mau beli rumah di mana, beli tanah, properti di mana ya beli saja. Mungkin ada orang seperti itu. Hidup di dalam segala kelimpahannya sampai lupa diri bahwa berkat Tuhan itu ajaib. Sederhananya, coba kita perhatikan tubuh kita. Ya, saya mengajak kita untuk lebih santai ya. Perhatikan anggota tubuh kita. Coba ulurkan tanganmu, gerak-gerakin gitu ya, gerak-gerakin yuk. Pikirkan juga kaki kita, mata kita. Pernah enggak kita merasa bahwa anggota tubuh kita dengan segala keberadaan itu ada sebuah keajaiban? Bagi Daud itu adalah keajaiban. Nah di dalam beberapa ayat firman Tuhan, secara khusus Mazmur 139, Daud itu merasakan ajaibnya perbuatan Tuhan atas hidupnya. Yang pertama itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penciptaan Tuhan atas dirinya. Daud pernah mengatakan kalimat ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita juga ciptaan Tuhan bukan? Apakah kita merasa ajaib? Apakah kita merasa luar biasa sebagai ciptaan Tuhan? Atau kita minder, kita merasa tidak berharga? Lalu bicara tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 di sana Daud berkata, terlalu ajaib pengetahuan itu. Pengetahuan itu merujuk pada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau dan saya belum mengagumi ciptaan Tuhan, secara khusus berkaitan dengan tubuh kita, mari kita lihat fakta tentang tubuh kita. Ada begitu banyak keajaiban yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya akan singgung satu hal saja, yaitu tentang keajaiban daripada kulit manusia. Ya, coba pegang kulitnya ya, dicubit-cubit gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang anatomi kulit, dikatakan setiap inci persegi kulit kita itu terdapat 4 meter serat saraf, 600 sensor nyeri, 1.300 sel saraf, 9.000 ujung saraf, 36 sensor panas, 75 sensor tekanan, 100 kelenjar keringat, 3 juta sel, 3 meter pembuluh darah. Wow, wih, ini mencengangkan. Hitunglah sel kita ya. Hitunglah 1 senti saja dari kulit kita. Enggak habis kehitung. Keajaiban Tuhan itu. Apalagi ditambah yang lain. Keajaiban jantung kita, mata kita, tangan kita. Dan apakah kita pernah sadar? Hanya butuh 1 pembuluh darah di batang otak kita ini pecah. Kita menjadi lumpuh dan tidak bisa apa-apa, koma. Hanya butuh 1 saraf saja itu rusak, kita bisa kehilangan perasa. Tapi Tuhan izinkan hari ini engkau dan saya baik-baik saja. Ya, coba bayangkan kalau hari ini tangan kita patah 1. Tiba-tiba sembuh, bisa gerak lagi. Wih, ajaib. Tanganku tadi loh enggak bisa gerak, sekarang gerak. Kita merasa ajaib enggak? Wah ajaib, itu mukjizat. Tapi faktanya sejak kita lahir ke dalam dunia ini. Sejak kita ada dalam kandungan.
Dan Tuhan memberikan kita tubuh yang sedemikian rupa, setiap hari bisa kita gerakkan, bisa berjalan, bisa bekerja, berfungsi dengan normal. Adakah engkau dan saya merasakan ajaib? Kita lupa, kita tidak sadar. Karena kita merasa itu biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya tentang tubuh jasmani kita, bukan tentang anugerah umum saja. Bisa kita hitung, kita lihat, kita perhatikan bahwa semuanya itu ajaib. Yang terlebih ajaib adalah ketika Tuhan datang menyelamatkan kita, kita bicara tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Itu ajaib luar biasa. Inkarnasi Yesus Kristus yang turun dari sorga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kematiannya di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa kita. Kebangkitannya dari kubur yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Dan kemudian kembalinya ke surga menyediakan hidup yang kekal buat setiap kita. Ajaib perbuatanmu ya Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang keselamatan kita itu luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu menyediakan sesuatu yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan di dalam Yesus Kristus. Ajaib, ajaib Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, adakah engkau dan saya kagum, hormat akan karya Tuhan itu? Setelah kita tahu bahwa karya Tuhan itu juga ajaib, luar biasa. What next? Selanjutnya apa? Mari kita juga responi atau tanggapi dengan komitmen dan kesungguhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud di bagian akhir. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Kata aku mau mengatakannya itu diterjemahkan dari kata akidah. Itu menggunakan kata kerja hipil imperfect. Imperfect tense itu artinya apa? Suatu pekerjaan yang belum selesai. Artinya dia harus terus lakukan itu sampai selesai. Terus menerus. Aku mau terus menerus mengatakannya. Aku mau terus menerus memberitakannya Tuhan. Aku terus menerus mau menceritakan perbuatanmu atas hidupku. Kita yang sudah mengalami begitu banyak berkat dan anugerah Tuhan. Harusnya lahir satu komitmen, satu sikap hati, satu kesungguhan. Bagaimana kita harus meresponi Tuhan yang sudah memberkati kita. Berapa banyak di antara kita yang memiliki kesadaran sampai ke titik itu. Ada kalanya kita tahu hidup kita diberkati. Aku mengucap syukur Tuhan sudah berbuat banyak buat aku. Tapi selanjutnya apa? Mungkin kita hanya diam-diam saja jadi orang Kristen yang pasif. Di sisi yang lain kita tahu pelayanan-pelayanan Tuhan membutuhkan banyak pekerja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus itu meresponinya dengan sangat baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Itu adalah respon yang tepat bagi orang yang menyadari anugerah Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang semuanya karena kasih karuniamu. Dan karena itu aku bekerja lebih keras. Aku mau bekerja lebih keras. Adakah sikap hati yang seperti itu memenuhi kita? Izinkan saya sharing tentang Cristiano Ronaldo. Buat kita yang suka sepak bola, saya pikir kita pasti kenal. Siapa CR7? Bahasa Mandarinnya lumayan lucu ya, disebut Silo ya. Cristiano Ronaldo kan lucu tak? Nah. Tahun kemarin dia berumur 37 tahun. Untuk sepak bola itu sudah cukup uzur, sudah cukup tua. Lalu dia itu ditransfer atau dibeli oleh klub Arab Saudi, klub Al Nassr. Mendapatkan bayaran katanya 200 juta euro.
200 juta euro ketika dirinci, ada orang mencoba menghitungnya. Yang diperoleh Ronaldo itu per detik itu 105 ribu. Per menit 6,3 juta. Per jam 381,2 juta. Setiap hari itu 9,1 miliar. Setiap minggu, setiap pekan 64,2 miliar. Dan setiap bulan bayarannya itu 278,3 miliar. Dan setiap tahun bayarannya adalah 3,3 triliun. Wow, luar biasa. Selain itu dikatakan dia mendapatkan fasilitas yang istimewa. Dapat 1 jet pribadi, 5 mobil mewah, dan kemudian ada tempat tinggal seperti istana. Lalu juga dia mendapatkan restoran khusus dan lapangan sepak bola pribadi. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, yang ingin saya soroti adalah ketika Ronaldo itu diperkenalkan kepada penggemarnya, fansnya di Al-Nassr, stadionnya dipenuhi 25 ribu orang. Dan yang ngantri beli tiket katanya jutaan. Karena stadionnya tidak muat, jadi nggak bisa masuk semua. Lalu di situ Ronaldo waktu diperkenalkan mengucapkan satu kalimat. Aku berterima kasih untuk apa yang sudah saya terima. Dan aku akan memberikan yang terbaik untuk klub ini. Aku akan memberikan yang terbaik bagi klub ini. Seseorang yang sadar dia telah menerima banyak, bahkan satu jumlah yang fantastis, dia akan responi dengan sikap yang benar. Dan di lain kesempatan, Ronaldo juga pernah mengatakan kalimat ini. Kalau saya bisa berikan 100%, engkau tidak akan mendapatkan yang kurang dari itu. Kalau saya bisa berikan 100%, engkau tidak akan mendapatkan yang kurang dari itu. Lalu temannya mengomentari tentang moto dan prinsip hidupnya. Bagi CR7, kalau aku bisa beri lebih, aku akan beri lebih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini memang secara materi tidak menerima bayaran seperti Ronaldo yang luar biasa, yang fantastis. Tapi dalam perenungan kita tentang anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak anugerah Tuhan yang telah kita terima. Ada begitu banyak berkat yang telah kita terima. Bahkan dilukiskan berlimpah-limpah. Bukankah seharusnya kita memiliki respon sikap hidup yang sama, saudara? Aku berterima kasih ya Tuhan. Aku akan memberikan yang terbaik dari yang aku bisa kepadamu ya Tuhan. Bukankah kita juga harus berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau aku bisa berikan 100%. Engkau tidak akan mendapat kurang dari itu Tuhan. Atau kita mengatakan, kalau aku bisa beri lebih, aku akan beri lebih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, banyak di antara kita itu sudah berusaha untuk belajar memberi yang terbaik. Tapi mari kita pikirkan sejenak. Terkadang kita berikan yang terbaik pun hanya di tempat-tempat tertentu. Di tempat kerja mungkin kita bisa ngotot, bekerja luar biasa, lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, bekerja. Karena mungkin ada yang kita kejar, ada bayarannya, ada insentifnya, lalu ada bonusnya, ada promosinya. Kita bisa lakukan itu. Tapi di tengah keluarga, apakah kita juga berikan yang terbaik buat anak istri kita? Memberikan waktu yang terbaik untuk menemani mereka. Atau di dalam gereja ketika kita dipercayakan pelayanan, ketika kita diajak untuk ibadah, memimpin kelompok kecil, apakah kita juga punya sikap hidup aku ingin berikan yang terbaik Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita bisa datang ke tempat pekerja kita, tidak terlambat. Harusnya kita sebagai anak Tuhan harus punya komitmen kesungguhan. Aku datang ke gereja pun aku tidak akan terlambat. Tapi kadang kita harus akui, kita tidak mengambil sikap itu. Mari hari ini kita berhitung berkat Tuhan. Kalau kita bicara tentang berhitung, ada 4 cara berhitung. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Mari hari ini saya mengajak kita untuk berhitung. Tahun ini tahun yang baru. Apa yang ingin kita tambahkan dalam hidup kita kepada Tuhan? Tambahkan kasih, tambahkan kesetiaan.
Tambah-tambahkan hidup kita dengan kedewasaan. Tambah-tambahkan hati kita dengan kerinduan untuk mencari Tuhan. Waktu untuk baca Alkitab. Apa yang ingin kau tambahkan? Kurang. Apa yang engkau ingin kurangi dari hidupmu? Tahun ini ketika kita memasuki tahun yang baru. Mungkin kita perlu mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita mengurangi untuk kehidupan yang berdosa. Mengurangi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengurangi kemalasan kita. Mengurangi ketidaksetiaan kita. Mengurangi mungkin mentalitas asal ada. Datang ke gereja melayani yang penting asal ada. Saya hari ini sangat terkagum dengan terus terang saudara kita Pak Gondo. Dia melayani kita dengan begitu luar biasa, sangat detail. Saya sangat memuji itu. Ya, mari kita belajar. Yang buruk kita kurang-kurangi. Yang suka marah-marah kita kurang-kurangi. Lalu kita juga belajar untuk berbagi. Berbagi lebih banyak berkat. Berbagi lebih banyak kepedulian. Berbagi lebih banyak kasih. Berbagi lebih banyak kemurahan hati. Dan kita juga kita lipat gandakan kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Lipat gandakan buah-buah pelayanan kita. Misalnya kelompok kecil kita butuh anggota baru. Memimpin kelompok yang baru. Mari sama-sama kita bertekad. Lipat gandakan apa yang bisa kita gandakan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita hidup setia dengan demikian, Tuhan akan berkata, di akhir hidup kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutilah kebahagiaan Tuhanmu. Amin.